Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kembali lagi dengan kami Gen Z Podcast. Kenalin, kita dari ACK, Ananda, Cahya, Kala. Pada kesempatan kali ini kita tuh bakal ngebahas tentang gangguan kesehatan mental dengan beberapa kasusnya, khususnya nih di kalangan kita nih Gen Z atau para remaja. Nah, jadi kan kita tuh Gen Z gini nih kan, kita tuh kan rentan banget sama yang namanya mental health gitu lah. Karena kita tuh gampang sakit hati, gampang tersinggung, terus juga gampang Bener banget sih. gampang apa lagi ya. Nah, kalau misalnya kata Pak Erick Thohir itu Gen Z itu kalangan lemah. Aduh, kasihan banget deh. Jadi, menurut Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes, sekitar 1 dari 10 orang di Indonesia mengidap gangguan kesehatan mental. Ayo, siapa nih yang mengidap gangguan kesehatan mental? Langsung aja bisa periksa ke ahlinya. Ya, betul. Ahlinya Psikolog. langsung ya guys. Nah, Riskesdas 2018 mengungkapkan bahwa lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun di Indonesia mengalami gangguan mental emosional. Tuh, makanya jangan darah tinggi, guys. Itu di umur-umur kita Iya, semua guys. Di kalangan remaja kayak kita. Aduh. Jadi kita bakal ngebahas topik si Isabella Gusman ini. Isabella Gusman itu viral banget di 2020 di medsos manapun, di Instagram, TikTok, YouTube, bahkan nama-nama Isabella Gusman nih ada di mana-mana. Kalau kalian lihat itu tuh viral gara-gara persidangannya di tahun 2013 guys. Tuh. Di tahun 2013 saat persidangan berlangsung, si Isabella nih menunjukkan raut muka yang aneh dan seakan-akan dia nih nggak ngerasa bersalah pas ngebunuh atau menikam ibunya berkali-kali. Sendiri tuh nggak tahu guys, apa sih konflik antara Isabella dan ibunya sampai seorang gadis yang berumur 18 tahun ini bisa membunuh ibunya. Kira-kira apa ya, guys ya? Jadi dia tuh nikam ibunya karena mereka sempat bertengkar hebat guys. Apa sih sebabnya? Jadi sebabnya tuh ibunya ini kayak pengen nikah lagi, cuma si Isabellanya ini nggak nyetujuin karena dia nggak mau kalau ayahnya itu tergantikan gitu. Terus juga dia kayak nggak suka banget atau benci sama si ayah tiri yang akan menjadi ayah tiri ini karena dia sempat dilecehkan gitu guys. Parah banget. Berarti ayah tirinya ngelecehin Isabella Gusman dari masa Betul kecil. banget. Dia tuh kayak setiap ibunya nggak ada, dia dilecehkan gitu. Jadi perhatian orang tua, terutama ayahnya itu jadi agak berkurang gitu guys. Berkurang karena dia udah tinggal sama ibunya dan ibunya tuh udah berpisah sama ayah kandungnya gitu. Makanya dia bisa dilecehkan dengan calon ayah tirinya itu. Makanya dia nggak suka banget tuh sama yang namanya ayah tiri. Dia nggak mau makanya tergantikan ayah kandungnya itu. Makanya dia menikam ibunya secara sadis. Tuh. Jadi tuh memang guys, peran orang tua itu sangat penting khususnya bagi kesehatan mental seorang anak. Jadi untuk orang-orang tua nih, yang khususnya orang-orang tua milenial, jangan sampai deh kita ngelupain pentingnya peran orang tua dalam anak gitu. Jadi mau gimana pun, mau sejauh apapun kalian sama anak kalian, maupun sejauh apapun kalian sama orang tua kalian, harus tetap ada yang namanya tuh interaksi gitu. Seenggaknya ngobrol bareng lah guys. Jadi orang tua tuh harus bisa ngebagi waktu kerja mereka dan waktu bersama keluarga mereka guys. Nah, ternyata ini setelah diubek-ubek lagi, si Isabella juga sempat dinyatakan punya gangguan kesehatan mental pada saat dia umur 7 tahun karena ibunya ini mencurigai si Isabella ini punya gangguan perilaku gitu guys. Berarti Isabella Gusman tuh sudah punya penyakit gangguan kesehatan mental tuh dari sejak kecil. Bahkan Iya. ibunya sendiri tuh nyadar ya. Iya, padahal si lembaga padahal pihak kesehatan ini tuh udah ngasih
saran gitu untuk si Isabella ini dilanjutkan, tapi sayangnya keluarga tidak melanjutkan proses penyembuhan Isabella dalam gangguan kesehatan mentalnya tersebut. Jadi berlangsung deh akhirnya sampai dia bisa membunuh ibunya gitu. Berarti parah banget dong ya gangguan kesehatan mentalnya. Iya, jadi memang kesehatan mental itu jangan dibuat main-main gitu loh, karena memang Kalian harus menjaga kesehatan Iya, mental kalian ya. dampaknya tuh sampai dia ngelakuin hal gila, Iya. tapi dia tuh nggak ngerasa bersalah. iya. Berarti dampaknya itu gila banget. Berarti kalau gangguan kesehatan mental tuh Bayangin emang aja harus guys. emang harus ditindakin lanjut banget supaya nggak berdampak lebih jauh. Seperti Isabella Guzman ini guys, dampaknya tuh udah jauh banget sampai dia tega ngebunuh ibunya sendiri. Betul. Padahal dari awalnya yang mungkin dia cuma perilakunya aja yang aneh, terus karena nggak ditindaklanjutin dia sampai berani ngebunuh ibunya. Padahal ibunya yang udah ngelahirin, ibunya pun juga ikut ngerawat walaupun memang si Isabella ini kurang perhatian dari ibunya tersebut. Gitu. Nah, setelah dia ditangkap, kondisi dia kayak gimana sih? Nah, Isabella Guzman ini nggak mendapatkan masa tahanan karena menurut pengadilan Isabella ini mengalami gangguan kesehatan mental yang sangat serius sehingga membutuhkan meditasi yang berlanjut. Jadi dia tuh kayak melakukan itu tuh kayak semacam tidak sengaja gitu ya, tanpa di luar kesadaran dia gitu. Di idap-idap Isabella Guzman juga sering berhalusinasi. Jadi ketika ia menikam atau membunuh si ibunya, Isabella Guzman ini tidak sadar bahwa itu ibunya sendiri yang ia habisi nyawanya. Dan aku baca-baca dari web kalau misalnya si Isabella ini benar tidak dijatuhkan masa tahanan, tapi dia kasih perawatan khususnya itu di rumah sakit Colorado Mental Health Institute di Pueblo gitu guys. Nah, setelah dikasih penanganan yang lebih, si Isabella ini baru tuh dideritakan kalau dia punya gangguan skizofrenia dan telah mengalami delusi yang sangat mengganggu selama bertahun-tahun. Bahkan ada beberapa berita yang menyebar di medsos atau media sosial bahwa Isabella tuh sempat mengadakan kompetisi untuk membicarakan perawatnya di rumah sakit tersebut karena ia menyangka bahwa si perawatnya ini melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Ia ingin si perawatnya itu dijatuhkan hukuman. Namun setelah mengadakan pengajuan itu ke pengadilan, langsung ditolak dari pengadilan karena penyakit Isabella yang tentang sering berhalusinasi ini. Oh, jadi dia itu sebenarnya nggak dilecehkan ya? Itu cuma halusinasi dia aja. Gitu. Dia hanya berhalusinasi bahwa dirinya dilecehkan, padahal tidak ada bukti yang kuat menunjukkan itu semua, guys. Jadi kayak semacam di dalam alam bawah sadar dia tuh dia seperti dikejar-kejar gitu. Iya, kayak punya dunia lain gitu. Padahal awalnya itu cuma karena dia punya gangguan perilaku ya, sampai bisa separah itu loh guys. Kayak guys, jangan macem-macem, jangan menganggap Kesehatan itu enteng. jangan menganggap kesehatan mental itu biasa enteng, gangguan enggak guys. Ya, gangguan kesehatan mental itu enteng. Jadi sebenarnya tuh gangguan kesehatan mental itu serius dan harus ditanggapi dengan serius. Dan kita tuh hidup tuh juga jangan terlalu serius karena itu mungkin awal mula dari gangguan kesehatan mental. Kita tuh nggak boleh terlalu banyak pikiran, kita nggak boleh terlalu menekankan diri kita untuk dapat melakukan sesuatu hal yang di luar kendali kita gitu loh guys. Ya, dan Chill aja. iya, dan orang tua itu seperti yang dibilang di sebelumnya, peran orang tua itu sangat penting bagi kesehatan mental, khususnya kesehatan mental anak. Karena seorang anak pasti ya butuh perhatian, walaupun sekecil biji kacang itu pasti harus butuh perhatian dari orang tuanya, apalagi lagi masa pertumbuhan kayak kita nih, khususnya Gen Z gitu.
Terus Nah, Nah. jadi itu dia kasus Isabella, kasus gangguan kesehatan mental khususnya di dunia, di Indonesia, apalagi kan lagi marak-maraknya ya. Terus kita juga udah ngasih solusinya dan tolong untuk diingatkan, Pahami, iya ya. dipahami, Tolong juga diingat. untuk para orang tua, jaga anak kalian ya. Iya dan betul. lembaga keluarga, lembaga kesehatan itu sangat berpengaruh ke anak Gen Z atau umur-umur remaja seperti kita ini. Mungkin itu aja ya dari kita. Gimana guys? mohon maaf. Sekian podcast dari Gen Z. Podcast. Bye bye. Bye bye. Sampai jumpa lagi dengan kami ACK. Uhuy. Udah.